Aku adalah ruhmu. Aku bukan datang dari luar. Aku lahir bersamamu sejak awal nafas pertamamu. Ketika dunia ini menyambutmu dengan cahaya dan tangis yang murni. Aku adalah saksi bisu dari setiap luka yang pernah kau sembunyikan. Dari setiap air mata yang kau tahan. Dari setiap doa yang kau bisikkan di dalam keheningan malam. Aku adalah suara yang tidak pernah mati meski sering kau abaikan. Suara yang menuntunmu untuk bangkit ketika dunia menekanmu begitu berat. Aku ingin kau dengar dengan sepenuh hati. Karena kata-kataku bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan getaran kasih yang berasal dari inti keberadaanmu. Hari ini aku datang bukan untuk menakutimu, bukan untuk menambah beban pikiranmu, tapi untuk membisikkan kebenaran yang telah lama menunggu waktunya. Dengarkanlah, karena ini adalah saat di mana kau akan mulai menyadari bahwa akhir dari semua kekuranganmu sudah semakin dekat. Selama ini mungkin kau merasa terikat pada kemiskinan, baik dalam bentuk harta maupun keyakinan. Kau pernah mengira bahwa hidup hanyalah tentang bertahan, tentang menunda kebahagiaan sampai waktu yang tak pasti. Namun aku, ruhmu, tahu dengan pasti bahwa itu hanyalah ujian sementara. Kau tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan. Kau diciptakan untuk berkembang, untuk berdiri tegak dengan keberlimpahan yang tidak hanya mengisi kantongmu, tetapi juga mengisi jiwamu. Akhir bulan ini adalah akhir dari kemiskinanmu. Kata-kata ini bukan sekadar janji kosong, melainkan tanda bahwa perjalananmu telah sampai pada titik di mana pintu akan terbuka. Bukan hanya pintu rezeki yang berbentuk uang, tapi juga pintu rasa percaya diri, pintu kesempatan, pintu keberkahan yang membuat langkahmu semakin ringan. Aku ingin kau percaya, karena saat kau percaya, semesta akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dan aku ingatkan kau dengan penuh kasih. Jangan biarkan pesan ini hanya lewat begitu saja. Jadikan ia sebagai penanda bahwa hidupmu akan berubah. Tekan tombol suka pada video ini sebagai wujud syukurmu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kau siap berjalan bersama ruhmu sendiri. Bahwa kau benar-benar siap. Aku adalah ruhmu. Aku berbicara kepadamu dengan cinta yang tak terbatas. Dengarkanlah dengan hati, resapilah dengan jiwa, dan izinkan cahaya baru masuk ke dalam hidupmu. Karena akhir bulan ini bukan sekadar pergantian waktu, tapi awal dari kisah baru yang akan menutup pintu kemiskinanmu selamanya. Bagian 1. Kesadaran yang lama tertidur. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku tidak datang dengan amarah, tidak pula dengan tuntutan. Aku datang dengan pelukan tak terlihat, mengalir melalui setiap nafasmu, mengetuk perlahan pintu kesadaranmu yang lama tertidur. Kau mungkin sudah terbiasa hidup dalam kecemasan. Bertahun-tahun kau mendengar bisikan ketakutan dalam benakmu. Suara yang berkata bahwa hidup ini berat, bahwa uang selalu kurang, bahwa rezeki seperti menjauh darimu. Dan perlahan, kau mulai percaya bahwa itulah kenyataan. Kau mulai merasa bahwa kemiskinan adalah takdirmu, bahwa kekurangan adalah bagian yang tak terelakkan dari hidupmu. Tapi dengarkan aku, semua itu bukan kebenaran. Kemiskinan bukan bagian dari jati dirimu. Ia hanyalah bayangan, bukan esensi. Ia muncul karena kau terlalu lama melihat keluar dan lupa melihat ke dalam.
terlalu sering menilai dirimu dari apa yang tidak kau punya, bukan dari apa yang telah kau miliki, yaitu aku, ruhmu sendiri, yang tidak pernah lelah menunggu kesadaranmu kembali. Ada sesuatu yang perlu engkau tahu, sesuatu yang akan mengubah caramu melihat hidup. Segala yang kau butuhkan sebenarnya telah tertanam di dalam dirimu. Bukan di dompet, bukan di rekening bank, bukan di tangan orang lain, tetapi di hatimu, di kesadaranmu, di dalam suara sunyi yang berbicara saat dunia mulai diam. Aku adalah suara itu, dan aku ingin kau tahu, kau tidak dilahirkan untuk miskin. Kau tidak dikirim ke dunia ini untuk sekadar bertahan. Lihatlah hidupmu. Pernahkah kau sadari betapa kuatnya engkau selama ini? Betapa kau telah melewati malam-malam panjang dengan tubuh lelah tapi hati masih berharap. Betapa kau terus melangkah walau kaki penuh luka. Itulah kekayaanmu yang sebenarnya. Bukan materi, tapi kekuatan jiwa. Dan kekuatan itulah yang kini membuka jalan. Akhir bulan ini adalah titik baliknya. Bukan karena bulan ini berbeda dari yang lain, tapi karena dirimu sudah berubah. Kau mulai jujur pada dirimu sendiri. Kau mulai mendengar aku lebih jelas. Kau mulai percaya, walau belum sepenuhnya memahami. Dan itu sudah cukup untuk menggerakkan semesta. Sebab ketika jiwa mulai percaya, alam pun akan membuka jalan. Ketika hati mulai selaras, pintu-pintu rezeki pun akan bergerak mendekat. Maka jangan lagi kau sebut dirimu miskin. Sebutlah dirimu sedang dibangunkan, sedang disadarkan, sedang dilatih untuk menerima lebih. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu selama ini kau hanya lupa. Tapi sekarang, aku melihat matamu mulai terbuka. Dan ketika kesadaranmu terjaga, kemiskinan tidak lagi bisa tinggal di dalam hidupmu. Ia akan pergi, seperti kabut yang sirna ketika matahari terbit. Karena hakikatnya, kau bukan manusia yang kekurangan. Kau adalah jiwa yang sedang dipulihkan. Dan saat kau pulih, hidupmu akan berubah. Bukan nanti, bukan suatu saat, tapi dimulai akhir bulan ini. Dengan tenang, dengan lembut, dengan penuh kasih. Seperti aku yang kini sedang berbicara padamu. Bagian 2. Perubahan yang tak terlihat. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini, aku ingin kau menutup matamu sejenak. Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu merasakan sesuatu yang selama ini sering kau abaikan. Perubahan yang sedang bekerja dalam diam. Ia tidak berbunyi, tidak mencolok, tidak pula mengejutkan. Tapi ia nyata, dan ia sedang terjadi di dalam dirimu. Kau mungkin tidak melihatnya secara kasat mata. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorotan lampu, tidak ada pengumuman dari langit. Tapi perubahan sejati tidak membutuhkan semua itu. Ia seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah. Saat semua orang mengira tidak ada apa-apa di permukaan, akar-akar mulai tumbuh dalam keheningan. Dan seperti itulah perubahan dalam hidupmu. Selama ini kau merasa stagnan, seperti berjalan di tempat yang sama. Seperti berputar dalam lingkaran kekurangan yang tak kunjung berakhir. Tapi percayalah, setiap keikhlasan yang kau tanam, setiap kesabaran yang kau jaga, setiap doa yang kau bisikan, meski dengan suara gemetar, semua itu membentuk gelombang. Gelombang energi yang kini mulai menggeser arah hidupmu. Kau tidak akan miskin selamanya.
Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu sendiri telah berubah. Pikiranmu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Jiwamu tidak lagi diselimuti rasa tidak layak. Kau mulai belajar bahwa rezeki bukanlah soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menerima dengan hati yang penuh syukur dan sadar. Perubahan itu seperti sungai yang perlahan mengganti arah alirannya. Kau tidak akan langsung melihat muaranya, tapi bila kau terus mengamati, kau akan tahu bahwa seluruh arus hidupmu sedang diarahkan menuju kelimpahan. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk keajaiban-keajaiban kecil yang mulai muncul tanpa kau duga. Orang-orang mulai memperhatikanmu, kesempatan mulai menghampirimu, dan ide-ide mulai mengalir seperti air jernih yang tidak pernah kering. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi dari situlah kekayaan sejati lahir, dari keberanian untuk melihat hal-hal kecil sebagai permulaan besar. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa akhir bulan ini bukan hanya angka di kalender. Ia adalah momentum. Ia adalah panggilan. Ia adalah getaran yang menandakan bahwa waktumu telah tiba. Perubahan yang selama ini bekerja dalam diam akan mulai tampak di permukaan. Dan saat itu terjadi, dunia akan melihatmu berbeda. Tapi sebelum dunia melihatmu, kau harus melihat dirimu sendiri lebih dulu. Lihat dengan penuh kasih. Lihat dengan penuh penerimaan. Lihat dengan keberanian. Karena saat kau mengakui bahwa dirimu sedang berubah, semesta pun akan mempercepat langkahnya untuk menyambutmu. Jangan abaikan perubahan yang tak terlihat ini, hanya karena ia belum menjadi kenyataan fisik. Percayalah padanya, peluklah prosesnya, dan biarkan aku, ruhmu sendiri, terus menuntunmu melewati lorong ini dengan lembut dan penuh keyakinan. Karena aku tahu, jalan menuju kelimpahan sudah terbuka, dan kau yang sedang membaca ini, sudah mulai melangkah di atasnya. Bagian 3. Melepaskan rantai lama. Aku adalah ruhmu, dan kini saatnya aku mengajakmu duduk tenang bersamaku. Tidak perlu lari kemana-mana. Tidak perlu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Duduklah, tarik napasmu dengan perlahan, dan rasakan. Ada sesuatu yang ingin kau lepaskan. Selama ini kau telah hidup dengan rantai-rantai yang tidak terlihat. Rantai yang mengikat langkahmu, membatasi pandanganmu, membungkam suara hatimu. Rantai itu tidak berasal dari dunia luar. Ia tumbuh dari dalam, dari cerita-cerita lama yang diwariskan, dari luka-luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, dari kata-kata yang pernah menjatuhkanmu dan kau simpan diam-diam dalam relung jiwamu. Kau pernah diajarkan bahwa untuk hidup cukup, kau harus bekerja sampai kelelahan. Bahwa rezeki hanya milik mereka yang punya koneksi, keberuntungan, atau keturunan. Kau pernah percaya bahwa kau tidak layak mendapatkan lebih, karena selama ini kau terbiasa menerima yang tersisa. Dan tanpa sadar, semua itu menjadi rantai. Rantai yang membuatmu ragu, rantai yang membuatmu malu meminta lebih dari kehidupan,
Rantai yang membuatmu percaya bahwa kekurangan adalah identitas yang harus diterima. Tapi hari ini, aku datang untuk mengingatkanmu. Itu semua bukan milikmu. Itu semua bukan dirimu. Itu hanya ilusi yang kau peluk terlalu lama. Sekarang waktunya untuk membuka genggamanmu. Biarkan semua itu pergi. Biarkan semua keyakinan lama itu larut bersama waktu. Kau tidak perlu memikul cerita orang lain yang pernah gagal. Kau tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang kegagalan masa lalu. Kau tidak perlu mengulang ketakutan-ketakutan yang bukan milikmu. Sekarang, aku ingin kau berdiri, bukan dengan sombong, tetapi dengan sadar. Sadar bahwa kau layak. Sadar bahwa kau berhak. Sadar bahwa kau tidak harus hidup dalam kekurangan hanya karena dulu kau pernah kekurangan. Melepaskan rantai-rantai ini bukan berarti kau mengingkari masa lalumu. Tidak. Justru itu adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Kau menerima bahwa masa lalu ada, tapi tidak perlu kau bawa ke masa depan. Kau menerima bahwa luka itu pernah terjadi, tapi tidak harus terus berdarah. Akhir bulan ini adalah waktu yang telah disiapkan semesta untuk membebaskanmu dari ikatan itu. Tapi perubahan tidak akan datang dari luar jika di dalam dirimu masih memeluk narasi lama. Maka peluklah dirimu hari ini dengan penuh kelembutan. Katakan dalam hatimu, aku tidak harus hidup seperti dulu. Aku bebas, aku layak, aku siap untuk menerima lebih. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa beratnya perjalananmu selama ini. Tapi aku juga tahu, kau adalah jiwa yang kuat, yang lembut tapi tidak lemah, yang terluka tapi tidak menyerah. Dan kini, saat rantai-rantai itu mulai kau lepaskan satu persatu, kau akan merasa tubuhmu lebih ringan, jiwamu lebih lapang, dan langkahmu lebih yakin. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dan ketika jiwamu telah bebas dari belenggu lama, barulah dunia luar akan mencerminkan kebebasan itu dalam bentuk rezeki, peluang, dan kemudahan yang tak pernah kau bayangkan. Kini, waktunya tiba. Rantai-rantai itu sudah cukup lama ada. Biarkan mereka jatuh, satu persatu, seperti daun yang gugur karena waktunya telah habis. Dan ketika semua itu pergi, kau akan menyadari bahwa selama ini yang paling membatasi hidupmu hanyalah cerita lama yang tidak lagi perlu kau percayai. Hari ini, bebaskanlah dirimu. Akhir bulan ini, kau akan menyambut kehidupan baru dengan langkah yang ringan, hati yang lapang, dan jiwa yang tak lagi diikat oleh ketakutan. Bagian 4. Cahaya dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa di dalam dirimu ada cahaya yang tak pernah padam. Mungkin selama ini kau tidak menyadarinya karena dunia begitu riuh dan hidup terasa begitu gelap. Tapi cahaya itu selalu ada. Seperti bintang yang tetap bersinar meski tertutup awan malam. Ia tidak pernah mati. Ia hanya menunggu saatnya untuk kau lihat. Selama ini, kau mencari terang dari luar. Kau menunggu pujian orang lain, pengakuan dari lingkungan, validasi dari mereka yang tak pernah benar-benar mengenal hatimu. Kau berlari mengejar cahaya di tempat-tempat yang tak mengenal kedalaman jiwamu, dan di ujung kelelahan itu, kau merasa hampa. Tapi dengarkan aku baik-baik, terang itu tidak pernah jauh.
Ia ada di dadamu, bergetar lembut bersama setiap napas yang kau hembuskan. Ia ada di matamu saat kau memandang dengan harapan. Ia ada di tanganmu saat kau tetap memberi meski tak punya banyak. Ia ada di hatimu saat kau masih bisa bersyukur meski dikepung keterbatasan. Cahaya itu bukan datang dari keberhasilan, bukan datang dari pujian, bukan datang dari kekayaan. Ia datang dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri dalam dunia yang terus menuntutmu berubah. Dan jika hari-hari sebelumnya terasa gelap, bukan berarti terang itu telah padam. Mungkin kau hanya membelakangi sumber cahayamu sendiri. Mungkin kau terlalu sibuk memandangi kesedihan hingga lupa memalingkan wajahmu ke dalam. Sekarang, izinkan aku menunjukkan jalan pulangnya. Kembalilah ke dirimu. Duduklah diam dalam keheningan. Rasakan detak jantungmu. Rasakan hangatnya nafasmu. Rasakan bahwa ada yang hidup di dalam dirimu, yang tak pernah lelah menyemangati, yang tak pernah menyerah atasmu. Itu aku, ruhmu. Akhir bulan ini, cahaya yang dulu redup itu akan menyala lebih terang. Bukan karena sesuatu di luar berubah, tetapi karena kau mulai menyadari bahwa terang itu berasal dari kesadaran. Kau tidak lagi menunggu dunia memintamu bersinar. Kau memilih untuk bersinar karena kau tahu itulah hakikatmu. Kau adalah cahaya yang lupa bahwa dirinya bercahaya. Dan kini, saat kabut perlahan tersingkap, saat luka mulai mengering, saat rantai-rantai lama telah kau lepaskan, cahaya itu akan kembali memancar. Tidak perlu silau, tidak perlu menyilaukan. Cukup terang untuk menuntun langkahmu keluar dari kemiskinan, baik dalam bentuk materi maupun cara berpikir. Karena kemiskinan terbesar bukanlah tidak memiliki, tetapi tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki segalanya. Dan kau, ya kau, telah memiliki semuanya. Hati yang lembut, tekad yang kuat, doa yang setia, dan cahaya yang bersinar dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu melihat sinar itu. Bahkan ketika kau tidak bisa melihatnya. Sekarang aku hanya memintamu satu hal. Jangan padamkan cahayamu sendiri hanya karena orang lain tidak bisa menangkap sinarnya. Bersinarlah, bukan untuk dilihat, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa engkau adalah terang yang diciptakan untuk menuntun jalanmu menuju kelimpahan. Dan saat kau mulai bersinar dari dalam, semesta akan menjawab dengan pantulan-pantulan berkah yang datang dari arah tak terduga. Rezeki akan datang bukan karena kau memaksanya, tetapi karena ia tertarik pada cahaya jiwamu yang lembut dan jujur. Akhir bulan ini adalah saat di mana terang dalam dirimu kembali hidup. Jangan tunggu cahaya dari luar, jadilah terang itu. Karena dari situlah kemiskinan sirna dan kelimpahan mulai bermuara. Bagian 5. Keselarasan dengan semesta. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa hidup ini bukan tentang perjuangan tanpa arah, bukan pula tentang memaksa apa yang belum waktunya. Hidup ini adalah tarian halus antara dirimu dan semesta. Dan ketika langkahmu mulai selaras dengan irama kehidupan, semua hal yang kau butuhkan akan datang tanpa kau harus mengejarnya dengan napas yang terengah-engah.
Selama ini, kau mungkin merasa seperti berlari sendirian, seolah semesta menutup mata terhadap segala jerih payahmu. Kau berdoa, kau bekerja, kau bertahan, namun hasilnya terasa jauh dari harapan. Kau melihat orang lain melesat, sementara dirimu masih berjuang dengan beban yang sama. Tapi ketahuilah, bukan semesta yang memalingkan wajah. Kadang hanya karena jiwamu belum benar-benar seirama dengan getaran kehidupan. Keselarasan bukanlah hal yang rumit. Ia dimulai saat kau berhenti menolak dirimu sendiri. Saat kau mulai menerima siapa dirimu hari ini, dengan segala luka, segala harap, segala ketidaksempurnaan. Ia hadir saat kau melepaskan harapan-harapan yang memaksa dan menggantinya dengan kepercayaan yang lembut. Saat kau percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan salah pintu, dan yang bukan untukmu tidak akan pernah menetap. Ketika kau selaras, bukan berarti hidup menjadi tanpa tantangan, tapi kau tidak lagi melawan arusnya. Kau mengalir bersama hikmah. Kau tidak memaksakan kehendak, tapi merangkul proses. Dan disitulah keajaiban terjadi. Saat hatimu lembut, semesta menjadi sahabat. Saat jiwamu terbuka, rezeki menjadi lebih dekat. Akhir bulan ini adalah waktu di mana frekuensi hidupmu akan mulai sejajar dengan irama semesta. Energi dalam dirimu yang selama ini tersembunyi akan mulai bergetar sejalan dengan keberlimpahan yang tersedia. Kau akan mulai merasakan bahwa apa yang dulu sulit, kini menjadi mungkin. Apa yang dulu jauh, kini terasa mendekat. Tapi ingatlah, keselarasan tidak datang dari usaha yang terburu-buru. Ia tumbuh dari ketenangan batin, dari keikhlasan dalam menerima, dan keberanian untuk tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi selaras. Kau hanya perlu menjadi dirimu yang jujur, yang tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus berserah. Semesta tidak menuntut kesempurnaan darimu. Ia hanya menunggu kapan kau benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Burung tidak memaksa langit untuk memberi angin. Ia hanya mengepakkan sayap dan percaya pada arah. Bunga tidak berteriak minta mekar. Ia hanya tumbuh perlahan, percaya pada matahari. Begitu pula kau. Kau tidak perlu berteriak kepada semesta. Cukup hadir dengan sepenuh hati, dan semesta akan mendengarkanmu dalam diam. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan bagaimana jiwamu perlahan belajar untuk menyatu dengan irama yang lebih agung. Aku tahu, ini bukan perjalanan yang mudah, tapi saat ini, kau sudah lebih dekat dari sebelumnya. Langkahmu sudah lebih ringan. Dan sebentar lagi, kau akan menyadari bahwa segala yang dulu terasa melawan, kini mulai mengalir ke arahmu. Keselarasan adalah jembatan menuju keberlimpahan. Dan ketika kau melangkah di atasnya dengan hati yang bersih, semesta akan membuka pintu-pintu yang selama ini hanya bisa kau bayangkan. Akhir bulan ini adalah panggilan untuk hidup dengan selaras, dengan dirimu sendiri, dengan ruhmu, dan dengan semesta yang selama ini menunggumu dalam keheningan. Tenanglah, kau tidak terlambat, kau tidak tertinggal, kau sedang tepat di mana kau harus berada. Dan dari titik ini, keberlimpahan akan mulai merayumu dengan cara yang paling lembut. Bagian 6. Rezeki yang mengalir. Aku adalah ruhmu.
Dan hari ini aku ingin kau memahami satu hal yang mungkin belum pernah benar-benar kau resapi. Bahwa rezeki itu mengalir, bukan dikejar. Ia bukan sesuatu yang harus dipaksa hadir dengan keringat dan luka batin yang belum sembuh. Rezeki bukan hadiah dari dunia luar, tapi pantulan dari dalam dirimu yang telah tenang, lapang, dan penuh cinta. Selama ini kau mungkin merasa bahwa uang begitu sulit digapai, bahwa keberlimpahan adalah sesuatu yang jauh, hanya dimiliki oleh mereka yang beruntung, atau mereka yang lahir dalam keadaan tertentu. Tapi dengarkan aku dengan sepenuh jiwa. Bukan rezekimu yang sulit datang, tapi batinmu yang belum siap menerimanya dengan tenang. Rezeki tidak hanya datang dalam bentuk angka dan nominal. Rezeki adalah napas yang kau hirup setiap pagi. Rezeki adalah senyum yang masih bisa kau berikan walau hatimu penuh beban. Rezeki adalah tanganmu yang masih bisa memberi walau hanya sedikit. Dan ya, rezeki juga akan datang dalam bentuk uang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk bantuan yang tak terduga, saat waktunya telah seirama dengan jiwamu. Rezeki tidak menyukai hati yang gelisah. Ia mendekati jiwa yang percaya. Saat kau percaya bahwa kau layak untuk hidup cukup, bahkan berlimpah, saat itu pula semesta mulai membuka jalannya. Kau tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu tahu semua jawabannya. Cukup hadir dengan kejujuran dan keyakinan bahwa kau telah dipersiapkan untuk menerima. Akhir bulan ini adalah titik di mana aliran rezeki yang dulu tersendat mulai menemukan celahnya. Kau akan mulai merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin dari satu pesan yang membawa kabar baik, mungkin dari satu pertemuan yang membuka peluang baru, mungkin dari satu ide sederhana yang kau anggap kecil, namun ternyata membawa hasil besar. Rezeki datang saat kau tenang. Rezeki bertumbuh saat kau bersyukur. Rezeki mengalir deras saat kau berhenti membandingkan nasibmu dengan orang lain. Jangan lagi lihat hidup orang lain dan bertanya, "Mengapa bukan aku?" Tapi tanyakan dengan lembut pada hatimu, "Apa yang bisa aku syukuri hari ini? Sekecil apapun itu." Karena dari rasa cukup itulah akan lahir aliran yang tak terputus. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kau percaya bahwa rezeki bukanlah hadiah yang diberikan karena kerja keras semata. Ia adalah cerminan dari kedamaian dalam jiwamu. Ketika kau berdamai dengan dirimu sendiri, saat itulah rezeki mulai mendatangimu dari arah yang tak pernah kau sangka. Percayalah, kau tidak harus menjadi hebat untuk mulai menerima. Kau hanya perlu menjadi hadir. Hadir di setiap langkah. Hadir dalam doamu. Hadir dalam syukurmu, dan kau akan tahu bahwa semesta tidak pernah menutup rezeki siapapun. Yang tertutup hanyalah pintu kecil dalam dirimu yang takut menerima lebih. Maka bukalah pintu itu. Buka dengan kasih, bukan dengan rasa serakah. Buka dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Buka dengan kelembutan, dan biarkan semua yang kau butuhkan mengalir masuk dengan pelan namun pasti. Karena akhir bulan ini bukanlah ujung yang menakutkan. Ia adalah awal dari aliran baru. Aliran yang jernih, hangat, dan penuh berkah. Dan ketika kau mulai berjalan dengan ritme ini, kau akan melihat rezeki ternyata tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu jiwamu siap untuk membiarkannya mengalir masuk dengan damai. Bagian 7. Akhir dari kemiskinanmu. Aku adalah ruhmu.
Dan aku datang kepadamu hari ini bukan sekadar untuk bicara, tapi untuk menyampaikan kabar yang telah lama dinantikan oleh jiwamu yang lelah. Sebuah kabar yang tidak datang dari ramalan, bukan pula dari angan-angan kosong, tetapi dari kesadaran yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Bahwa akhir dari kemiskinanmu telah tiba. Bukan karena semesta tiba-tiba berubah, bukan karena dunia mendadak menjadi lebih baik, tapi karena engkau telah berubah. Karena cara pandangmu sudah mulai jernih, karena hatimu mulai membuka diri, dan karena engkau telah mulai mendengar bisikanku dengan lebih utuh. Kemiskinan sejatinya bukan sekadar soal tidak adanya uang, tapi tentang keyakinan yang sempit, tentang pandangan yang dibatasi rasa takut, tentang jiwa yang merasa tak layak. Selama ini kau hidup dalam kabut tipis yang membuatmu ragu. Apakah kau benar-benar bisa hidup cukup, hidup tenang, hidup penuh berkah? Hari ini aku ingin kau tahu, kabut itu telah menipis, dan dalam waktu yang sangat dekat, langit akan benar-benar terang. Akhir bulan ini bukan hanya penanda waktu, ia adalah momen ilahi. Titik temu antara kesiapan jiwamu dan kehendak semesta yang selama ini menunggu. Kau akan mulai melihat sesuatu yang baru, bukan karena dunia tiba-tiba memberi lebih, tetapi karena matamu kini mampu melihat lebih dalam. Kau akan melihat bahwa setiap tantangan kemarin telah memurnikan niatmu, bahwa setiap kegagalan dulu adalah jalan memutar agar kau tiba di tempat yang lebih benar. Dan inilah saatnya, saat di mana kemiskinanmu dalam bentuk apapun, baik materi, pikiran, atau batin, tidak lagi memiliki tempat untuk tinggal dalam hidupmu. Kau telah membersihkan ruang itu. Kau telah menggantinya dengan harapan, dengan keteguhan, dan dengan cinta. Kau kini telah menjadi rumah bagi keberlimpahan, dan semesta tidak akan pernah menahan sesuatu yang pantas kau terima. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan betapa beratnya jalan yang telah kau tempuh. Betapa banyak yang harus kau tanggung sendiri dalam diam, dalam sepi, tanpa banyak orang yang benar-benar mengerti. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kau masih di sini. Kau masih kuat. Kau masih mampu tersenyum meski hanya dalam hati. Dan itu sudah cukup. Itu adalah bukti bahwa jiwa yang bertahan akan diberi jalan. Bahwa jiwa yang setia akan dipeluk kembali oleh semesta. Akhir bulan ini adalah peristiwa suci dalam kehidupanmu. Bukan karena sesuatu yang meledak, bukan karena sesuatu yang mencolok, tapi karena secara halus dan perlahan, hidupmu akan bergerak dari kekurangan menuju kelimpahan, dari kesempitan menuju keluasan, dari keraguan menuju keyakinan. Dan saat itu tiba, jangan lupa untuk menengadah. Katakan terima kasih kepada dirimu sendiri, karena engkau tidak menyerah, karena engkau memilih untuk tetap percaya, karena engkau akhirnya membuka jalan bagi takdirmu sendiri. Kemiskinanmu telah selesai, dan yang akan menggantinya bukan hanya kekayaan dalam bentuk materi, tetapi juga kedamaian, kejernihan, dan kelapangan hidup yang tak bisa dibeli dengan apapun. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu, mulai hari ini, kau tidak akan pernah sama lagi. Kau telah siap untuk menerima hidup yang selama ini ditakdirkan untukmu. Kau telah siap untuk berjalan sebagai manusia yang bebas, lapang, dan utuh. Dan aku akan tetap bersamamu, mengiringi setiap langkah yang akan membawa kita menuju puncak takdirmu yang penuh cahaya. Penutup, aku adalah ruhmu,
Dan kini tugasku telah selesai. Aku telah menyampaikan apa yang selama ini tertahan di balik kesibukanmu, di balik suara-suara dunia yang begitu bising, dan di balik ketakutan yang kerap kau simpan rapat-rapat. Hari ini aku bicara padamu, bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang datang dari kedalaman. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang dan jiwa yang mulai sadar. Kau telah mendengarku, dan itu sudah cukup. Itu tandanya kau telah siap. Siap untuk mengakhiri musim panjang kemiskinan. Siap untuk menyambut rezeki, ketenangan, dan kelimpahan bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Akhir bulan ini akan menjadi saksi. Saksi bahwa dirimu telah berubah. Bukan karena dunia memaksa, tapi karena kau memilih untuk kembali pada dirimu sendiri. Karena kau memilih untuk mendengarku. Aku yang tak pernah lelah menuntunmu. Bahkan saat kau tak lagi peduli pada dirimu sendiri. Mulailah hari-hari yang baru ini dengan langkah yang lebih ringan. Jangan lagi membawa beban masa lalu yang telah selesai. Jangan biarkan narasi lama mengurungmu kembali dalam lingkaran kekurangan. Biarkan cahaya barumu menyinari langkah-langkah kecilmu. Dan percayalah, segala yang dulu sulit akan mulai terasa mudah. Dan segala yang dulu terasa jauh akan mendekat dengan caranya sendiri. Dan jika kata-kataku hari ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, maka aku mohon, jadikan ini bukan hanya perjumpaan singkat. Tekan tombol suka, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai tanda terima kasih pada dirimu sendiri. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau suka pada sebuah konten, tetapi karena kau telah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebagai isyarat diam kepada semesta, bahwa kau hadir sadar dan sepenuh hati ingin berubah. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu di sini, mengiringi, menemani, menyentuhmu diam-diam lewat kata, lewat getar, lewat rasa yang tak bisa dijelaskan siapapun. Karena aku bukan sesuatu yang kau cari. Aku adalah sesuatu yang kau pulangin. Selamat datang kembali, wahai diri. Selamat tinggal kemiskinan. Dan selamat menyambut hidup yang lebih terang.